Nah, kebetulan boleh bilang, boleh nggak nih? Wah, tergantung pimpinan di atas. Kalau diperkenankan, saya ada waktu karena minggu saya harus ke Jakarta. Jadi saya bilang saya punya hari Kamis, Jumat, kalau bisa ya. Begitu, Pak. Alhamdulillah, itu suatu keberuntungan kita punya kawan senior yang berada di perusahaan yang luar biasa. Dan motonya SMK itu kan link and match, ya harus tetap nyambung dan harus matching, ya harus matching antara keduanya, sehingga akan lucu apabila kalau yang tercermin di benak anak-anak ini yang terlihat saja hanya sebatas ya takut yang ada di sekitar sini, atau kapal-kapal kecil yang ada di sini. Terus kemudian begitu melihat simulator, ya apa ya benar seperti itu. Ya, apalagi ini hanya sebatas di lingkup itu. SMK ini harus punya visi dan misi ke depan yang jauh. Mestinya begitu lulus anak-anak, kurang lebih kan 5 tahun ya ada di sini ya, 5 tahun. Nah, mestinya jangan sampai ilmu yang diberikan sekarang ini 5 tahun ke depan udah usang. Ini kan kasihan mereka tinggal ngomong tentang barang puing-puing yang sudah lama ditinggalkan. Kemudian itu yang dipikirkan, sementara yang di hadapan kita ini barang baru semua. Kami juga mengalami bagaimana ketika ada seseorang yang aktif datang ke kelas gitu ya. Artinya setidaknya memberikan sebuah gambaran. Betul. Di luar itu sekarang seperti ini. Apa yang Anda harus lakukan, apa yang Anda harus persiapkan sehingga dapat beradaptasi. Seperti itu, iya Pak. Hanya itu yang artinya kita bisa kontribusikan kepada anak-anak kita ini. Setidaknya artinya mereka ini punya bayangan. Memang kebetulan saya ini kan di perusahaan Jerman, ya udah 10 tahun di sana kita. Ya memang bisa dikatakan perusahaan terbaik dunia, nomor 1 dunia. Perusahaan Jerman ya berdiri tahun 1921, 100 tahun lebih sekarang merayakan itu. Ya artinya apa yang saya alami secara pribadi, artinya begitu juga luar biasanya kita harus beradaptasi di lapangan. Dan ini sangat perlu juga kita transfer atau informasikan ke anak-anak kita. Perkenalkan, nama saya Denny Alman. Saya angkatan pertama bersama beliau di Akademi Maritim Kalimantan. Kami masuk tahun 2002, selesai 2007 sudah pegang ijazah. Jadi kurang lebih 5 tahun Pak dalam prosesnya. Jadi kita selesainya di Jakarta, dan saat ini saya berijazah ATT kelas 2. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang berinduk di Jerman, namanya Egon Oldendorf. Jadi ownernya yang punya adalah orang Jerman. Saya sudah 10 tahun di sana. 2015 saya meniti karir saya sebelum perusahaan-perusahaan sebelumnya, karena kami selesai tahun 2007, pengalaman pertama 2008 sebagai perwira. Oke, dalam perjalanannya saya bekerja di perusahaan yang ada sekarang dari 2015. Apa yang ingin kita sampaikan pada siang hari ini hanya seperti memberikan gambaran. Apapun yang kalian terima, yang kalian peroleh, kalian pelajari saat ini, itu sudah di garis yang benar. Kalian dengar saya yang di belakang? Itu sudah benar.
Hanya perlu kalian konsisten terhadap itu. Saya memperhatikan juga melihat dengan kondisi yang real saat ini, SMK saat ini luar biasa. Di bawah kepemimpinan beliau luar biasa. Dulu tidak seperti ini. Dulu sangat sakit. Paham? Sekarang luar biasa kemajuannya. Walaupun kita terus berproses ke arah yang lebih baik, ya, itu tujuan kita. Pak Kepala Sekolah mengatakan itu, dan saya perhatikan memang sudah luar biasa. Tentu tidak sempurna, jauh dari sempurna, karena sekolah yang kalian tempati adalah sekolah profesi khusus, tidak sesimpel mungkin sekolah-sekolah biasa lainnya. Jadi terus diperlukan pengembangan, update teknologi. Apa yang ada di luar, tentu juga institusi berupaya menyampaikan itu kepada kalian melalui pengadaan instrumen yang benar, ya, dengan sumber daya juga yang diusahakan. Walaupun jujur saya katakan sangat sulit mendapatkan tenaga pengajar pelaut yang aktif. Ya, saya tidak mengatakan, tapi kita bicara jujur. Apa yang ditawarkan di darat dengan di luar sana, mungkin kalian punya bayangan, ya. Jadi kalau secara matematikanya, ya, ketika saya disuruh di sini saat ini, tetapi saya berharap di kemudian hari saya diberikan kesempatan sehat, panjang umur, saya akan balik ketemu kalian untuk kita sama-sama berkembang. Saya harap seperti itu. Jadi kita butuh betul-betul sosok seperti beliau yang betul-betul hanya mengabdikan diri, mentransfer ilmu yang ada, sehingga apa yang kalian harapkan bisa terpenuhi setidaknya di minimum, atau kalau bisa di average atau maksimum. Tapi saya lihat kita difasilitasi beberapa simulator saat ini, Pak, ya, dan itu sudah luar biasa. Artinya tolong itu dipergunakan, karena simulator saat ini menggambarkan setidaknya bagaimana kondisi yang ada di luar sana. Saya di usia saat ini 40 plus, saya sudah kelilingi seluruh peta, ya, bukan peta Indonesia, peta dunia, dari Antartik sampai Kutub Utara, Kutub Selatan, saya sudah ada di sana, ya. Kalau macam Amerika, Brazil, Argentina, apapun itu, saat ini seperti jalan-jalan ke pasar pagi buat saya. Apa yang ingin sampaikan hanya mengatakan, ingin menyampaikan ke kalian bahwasannya kalian bisa, karena saya pun dari sini. Ya, saya dulu sama seperti kalian. Saya mau kemana? Tapi kalian beruntung sekarang. Sudah lihat senior, sudah lihat saya, oh sudah ada yang bekerja, sudah ada yang seperti ini dan seperti itu. Sudah ada gambaran. Ya. Saya bekerja di perusahaan Jerman, kapten Belanda, Jerman, Rusia, Ukraine, Afrika, beberapa negara lainnya. Kadang kami 22 orang, itu 19 nationality. Jadi dari 22 kru itu ada 19 negara. Saya bekerja seperti itu sekarang. Ya. Jadi kalian bisa bayangkan apa yang harus kalian persiapkan. Ya.
Apa yang kalian harus persiapkan? Karena kalian juga bisa dan kalian berada di tempat yang tepat sekarang. Tinggal bagaimana kalian konsisten untuk meraih itu. Jangan sampai kalian ada di sini, kalian juga saat ini belum tahu sebenarnya saya mau kemana, dunia kerja saya seperti apa, maksimum saya bisa seperti apa. Ya, bagi taruni-taruni, berita baik buat kalian. Sekarang IMO, International Maritime Organization, sudah betul-betul artinya mempercepat, mempermudah, mengadopsi bagaimana pelaut-pelaut perempuan sekarang, Pak, sudah mulai. Di perusahaan saya yang saya tempati bekerja, sudah tidak jarang ada pelaut wanita di atas kapal. Kemarin saya ada 4 orang, sebelumnya juga seperti itu. Jadi sekarang tidak tertutup, paham? Jadi di perusahaan sekarang tidak lagi, kalau dulu jujur saya katakan ada semacam diskriminatif, ya, diskriminatif. Artinya perbedaan. Bahwasanya perempuan ngapain ada di kapal. Sekarang tidak. Sekarang tidak. Justru perempuan, kalau kalian tidak mungkin ragukan itu, buka bagaimana peluang pelaut-pelaut wanita sekarang. Ya. Jadi sekarang seperti, makanya sekarang di SOLAS seperti Basic Safety Training sekarang, BST itu sertifikat, saat ini 2026 kita sudah perbarui lagi sertifikat BST, Pak. Jadi di sana sudah dimuat modul bahwasanya bullying and harassment itu sudah dimuat di modulnya. Jadi kita harus perbarui lagi sertifikat itu. Nanti ketika kalian ambil sertifikat itu, maka itu adalah series terbaru, sudah diadopsi oleh IMO. Jadi untuk melindungi para pelaut-pelaut wanita di atas kapal, untuk lebih mantap, lebih aman, lebih profesional. Sekarang pelaut wanita sudah tidak asing di kapal. Di perusahaan saya terutama, kita welcome. Kamu datang ke kapal berarti udah siap. Jadi ya seperti itu. Kita tidak lagi mengatakan kamu tidak bisa ini, tidak bisa, tidak. Kita sudah seakan-akan equal diversity, sudah levelnya sama, seperti itu. Ya. Apalagi yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Oke, sebagai motivasi tentu kalian berpikir, sejauh mana saya nanti. Itu yang saya katakan. Kalau kalian berbicara jarak, saya yang lahir dari Batu Cermin, saya sudah keliling dunia. Ya, mungkin negara yang sanggup kalian ucapkan, saya udah pernah ke situ, saya jamin. Ya. Seperti kontrak kemarin saya join terbang dari Jakarta ke Belgia, ya. Dari Jakarta saya terbang ke Belgia untuk naik kapal. Dari Belgia kapal layar loading, kita discharge di Belgia, kita loading di Brazil. Brazil kita ke jauh ke Cina, bongkar Cina. Kamu bayangkan pelayaran sekarang dari Brazil ke Cina 47 hari non-stop berlayar. 47 hari non-stop. Ya. Mungkin kalian akan seperti apa? Ya, itulah pelayaran. Saya pernah belayar 2 bulan non-stop dari Rusia ke Swedia. Dari Australia, Singapura, terus lanjut sampai Swedia, itu 2 bulan. Ya.
Jadi apa yang ingin saya coba gambarkan adalah kalian juga mampu. Ya, mungkin kita baru ketemu tapi saya lagaknya sombong. Tidak, saya ingin menyampaikan ini supaya kalian punya gambaran bahwasanya saya juga mampu. Kakak itu mampu, senior itu mampu, saya juga harus mampu. Paham? Kalian punya fasilitas, ya, kalian punya otak, kalian punya tutor, kalian punya sumber daya, kalian bisa. Kondisi saat ini jauh-jauh lebih baik daripada kami sebelumnya. Bayangkan, kami sebelumnya tidak ada simulator, tidak ada dan sebagainya. Toh kami seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang Bapak Kepala Sekolah katakan, semangat terus membara. Tentu saya keliling dunia tidak pakai bahasa Banjar, tidak pakai bahasa Makassar, tidak pakai bahasa yang lain. Tetapi bahasa internasional sekarang adalah bahasa Inggris. Jadi jangan puas terhadap apa yang kalian punya sekarang. Kalian dari rumah pakaian bagus, semua hepolet, baju mengkilap. Saya harapkan sesuai dengan isi kepala kalian. Bisa dimengerti ini? Kalian sudah harus punya rasa malu terhadap tanggung jawab moral terhadap pakaian yang kalian pakai. Kalian tidak sama dengan SMK atau SMU yang lain. Oleh karena itu saya harapkan secara pribadi, gunakan waktu, fasilitas, sumber daya yang ada di sekolah untuk membangun diri. Paham? Jangan kalian hanya killing time, datang ke sekolah, belajar, dari sekolah, dari rumah levelnya segini, pulang levelnya segini. That is bullshit. Kalian buang-buang waktu. Buat apa kalian datang ke sekolah, datang dari pagi, pulang juga sama. Tidak ada dosen, tidak ada guru, kalian ke perpustakaan, baca buku, apapun di sana, setidaknya kalian malu pulang tidak ada yang meningkat di isi kepala kalian. Etika kalian, moral kalian tidak ada. Dari rumah pagi pulang sore sama. Berlalu 1 hari, 2 hari, 1 bulan, akhirnya ada yang tingkat 3 sekarang sama, percuma. Dan saya pribadi dulu tidak seperti itu. Tidak ada dosen, saya belajar di perpustakaan, membahas materi-materi dengan bersama teman-teman, karena saya sadar bahwasannya UKP, ujian kepelautan itu tidak mudah. Paham? Jangan buang-buang uang orang tua sampai maksudnya jangan pernah buang-buang uang orang tua untuk hal-hal yang tidak berguna dari sekarang. Karena kita butuh itu nanti ketika penyelesaian. Ya. Jadi camkan apa yang saya katakan. Kita di sekolah seperti ini, sekolah yang luar biasa, juga perlu effort yang juga tidak biasa. Ya. Kalian nanti lahir selesai UKP kelas 4. Paham ya? Tahu semuanya? Kelas 4. Nanti kalian kerja 36 bulan, sekolah lagi 7 bulan, kelas 3. Paham ya? Nanti begitu pula 36 bulan setelah kelas 3, kalian sekolah 7 bulan kelas 2, seterusnya nanti kelas 1. Ini butuh effort yang luar biasa. Apa yang ingin saya katakan, kalian ada di pintu yang benar sekarang. Kelas 4 ya. Nanti terus bergerak sampai kelas 1. Saya pun akan menuju seperti itu. Saya ingin sedikit berbagi, kalian punya alumni, tapi turut kita berduka bahwasanya rasanya beliau Aji Susanto ya. Beliau namanya Aji Susanto. Senior kalian.
Beliau juga SMK di sini, Pak. Namanya Haji Susanto, tapi beberapa bulan yang lalu beliau sakit, terus beliau meninggal. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan adalah spirit beliau. Haji Susanto itu kelas SMK, lulus kelas 4, ambil kelas 2, ambil kelas 3, ambil kelas 2 dan kelas 1. Beliau berakhir kapten. Alumni kalian, cari namanya Haji Susanto, tetapi beliau sakit beberapa bulan yang lalu, terus beliau wafat, meninggal. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, spirit. Kalau mungkin kalian mengatakan, oh saya tidak relate karena saya dari akademi, maka saya akan sampaikan kenyataan bahwasanya kalian punya senior yang namanya Haji Susanto yang betul dari SMK Kalimantan. Beliau ambil kelas 3, kelas 2, kelas 1, dan saya ketemu beliau ada di Jakarta, di MES dan sebagainya. Begitu. Jadi kalian bisa mencapai itu semua, tetapi dengan catatan kalian tetap semangat, jangan pantang mundur. Gunakan fasilitas yang ada. Jadi pembukanya seperti itu. Tolong nanti persiapkan pertanyaan, kita akan lakukan interaktif, ya. Mungkin juga nanti kalau ada waktu saya akan sedikit perlihatkan bagaimana kita terus harus berkembang, ya. Jadi tidak ada batasan waktu untuk mengatakan, oh saya cukup di sini. Tetapi poin pertama yang saya ingin sampaikan juga, bahasa Inggris itu adalah mutlak, ya. Tidak ada tawar-menawar. Bahasa Inggris itu adalah mutlak. Mau lulusan kalian, mau lulusan kelas 3, doesn't matter. Itu harus mutlak. Kalian lulus dari sini, mungkin di sekolah kurang, kalian kursus di luar sana, bekali diri kalian pribadi, kalian harus minimal bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Baik, Saudara Lamidi, dilanjutkan. Terima kasih pembuka dari Denian Mas. Jadi para datang sekalian, saya persilakan kita bisa memberikan sebagai pertanyaan atau dialog sama, ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Denian Mas ini. Mungkin ada yang perlu saya sampaikan dari perspektif Bapak. Di antaranya tadi yang sudah disampaikan, kelemahan pelaut Indonesia itu homesick. Oke, kita nanti akan bicarakan. Baik. Sebutkan nama, kemudian jurusan, ya. Kita jawab satu-satu aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi kita ini adalah calon-calon pemimpin. Tidak takut bicara. Apapun itu. Tanyakan yang ada yang ingin kalian tanyakan, apa yang ada di kepala kalian tanyakan.
kalian adalah kadet, masa di mana kalian belajar. Tidak ada lagi kalian tanya-tanya ini ketika kalian jadi perwira. Paham? Jadi ketika disuruh bertanya, tanyakan ketika kalian punya kesempatan. Di kapal tidak ada yang abu-abu, harus jelas. Saya perintahkan ini, kalian tidak jelas, tanyakan ulang. Oleh karena itu kalian diajarkan di sini, diajarkan LKBB, diajarkan kepemimpinan, itulah tadi. Paham ya? Jadi pertanyaannya, kalau tidak salah, kesulitan apa yang saya alami secara pribadi ketika pertama kali menjadi perwira? Baik, luar biasa. Oleh karena itu kita di sini dididik mental dan fisik. 2002 saya di sini, 2007 saya selesai kadet. Saya kadet di perusahaan dalam negeri di tanker. 2008 saya pegang ijazah. Saya langsung terbang ke Cina. Saya tes di suatu perusahaan, diterima. Saya terbang ke Cina dan di sana semuanya orang Cina. Ya, jadi saya di kapal itu baru pertama kali, bayangkan dari Batu Cermin, nggak pernah kemana-mana, tiba-tiba langsung terbang ke Shanghai, bekerja di sebuah kapal yang semuanya itu orang asing, yaitu warga negara Cina. Pertanyaannya adalah, kesulitan apa yang saya alami? Tentu kesulitannya adalah menjaga mental saya tetap seperti yang diajarkan di kampus. Karena disitulah saya merasa kenapa kita perlu Mada Bintal. Kenapa setelah Mada Bintal terus berproses dengan metode pendidikan disiplin tinggi, ternyata saya sadari di dunia nyata saya berdiri di tengah-tengah orang asing. Di situ saya tetap harus hidup, harus bertahan, harus berkomitmen menyelesaikan kontrak kerja saya. Paham? Itu hal yang paling sulit. Tidak usah kalian bertanya kepada saya apakah kesulitan dalam bekerja, saya orang mesin, apakah saya sulit membenarkan atau memperbaiki mesin. Saya tidak lagi berbicara tentang itu. Saya tidak lagi berbicara tentang praktek, praktikal, teori, karena saya sudah selesai di sekolah. Oleh karena itu, gunakan waktu kalian selama di sekolah, lahap semua teori. Syukur-syukur kalian punya warehouse, punya bengkel, punya alat navigasi, punya simulator bahkan. Kuasai itu, maka kalian sudah tidak berbicara tentang teori lagi. Masa di kapal kalian naik, bagaimana prinsip kerjanya purifier bagi orang mesin? Ya enggak? Bagi orang dek, bagaimana kita sampai ke pelabuhan A, ke pelabuhan B? Tolong buatkan rutenya. Kalian masih bingung untuk membaca peta, membuat garis haluan. Itu sudah tidak masanya. Makanya kalian pelajari di sini, selesai dulu di sini. Ketika kita ke dunia kerja, maka yang paling sulit adalah bagaimana kita menjaga mental kita. Kita harus survive, kita membawa nama besar negara Indonesia, karena ketika kita sudah keluar negeri, berarti kita membawa nama negara Indonesia sebagai pekerja luar negeri. Paham? Itu jawabannya. Jadi saya sampai di kapal Cina, wah ini orang Cina semua. Ada yang bisa bahasa Inggris, kebanyakan tidak bisa. Hanya kapten, chief engineer yang bisa bahasa Inggris, oke. Yang lain oke, bahasa tubuh dan sebagainya. Yang penting saya bisa bahasa Inggris. Intinya di situ. Itu saja. Kondisi yang paling sulit dalam pengalaman pertama saya. Bagaimana kita bertahan dalam kondisi itu? Pertanyaan kedua seperti itu bukan? Benar Taruna? Diulangi.
Bagaimana saya menjaga relasi saya? Oke, baik. Ya tentu, bagaimana kita bisa mewujudkan relasi kalau kita tidak bisa berbahasa internasional? Mereka berbicara A, kita bicara A, B, C, D, yang lainnya. Tentu pertama basicnya adalah kita mengerti berkomunikasi. Itu yang paling penting. Kedua tentu kita beradaptasi. Di mana bumi dipijak, maka di situ kita juga harus menyesuaikan diri. Oleh karena itu kita dilatih di sini. Karakter kita dididik di sini. Jiwa kepemimpinan kita dididik di sini. Mental kita di sini. Etika kita di sini. Selesai semuanya. Ketika kita menjalankan itu dengan baik, maka saya rasa tentu ada kesulitan-kesulitan individu, tentu, tetapi bagaimana kita bisa bertahan, itu jawaban saya. Bagaimana kita menyerap semua apapun yang disampaikan oleh instruktur, guru, dosen yang ada di sini, itu akan berguna nanti di kemudian hari kalian. Seperti itu. Ya, tentu sabar. Ya. Jangan sedikit-sedikit kalian emosi. Kalau sabar saya tidak ada batasnya. Mungkin yang lain ada batasnya. Kalau saya tidak ada. Paham? Jadi kita seperti itu. Bagaimana tekanan yang luar biasa terhadap mental itu ketika kita bekerja di luar negeri, bahwasanya wah kamu ini dari Indonesia nggak tahu kerja, ya nggak? Kita harus tunjukkan kita capable, kita qualified, kita mampu. Mampu seperti apa? Kita mampu bekerja mandiri, tidak lagi sembunyi di samping orang. Oleh karena itu, kenapa itu bisa terjadi ketika kalian PKL, ketika kalian prola nanti, maka gunakan itu dengan baik. Itu jawaban saya. Silakan yang lain. Apa yang harus dilakukan ketika menjadi kadet di kapal VLCC dan VLCC tanker? Apa yang harus dilakukan jika kita menjadi kadet di kapal VLCC dan VLCC tanker? Apa yang harus dipelajari? Luar biasa ya kan, sudah bicara tentang tanker, VLCC, very large, ya, liquid carrier, ya, artinya kapal raksasa itu yang dia bicarakan. Tetapi itu adalah gambaran yang bagus, bahwasannya ya kita sudah harus familiar dengan istilah-istilah seperti itu, ya. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Tentu yang harus kita persiapkan adalah kualifikasi kita. Ya, jadi tantangan yang ada di luar sana tidak sama dibanding dengan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Teknologi terus bergerak ke depan. Tolong dengarkan saya baik-baik. Teknologi bergerak terus ke depan. Kabar gembiranya adalah teknologi sekarang ada di tangan kita. Apa yang saya maksud? Kalian unlimited akses terhadap internet. Kalian punya mobile phone yang canggih-canggih. Tolong itu jangan digunakan hanya untuk game. Paham? Gunakan itu untuk mempelajari sesuatu yang update. Ya, ketika ada di buku teori yang kalian baca, kalian tidak paham, belum sempat tanya kepada dosen kalian, maka kalian harus searching, googling, browsing, memperkaya diri sendiri dengan itu tadi. Maka itu berkaitan dengan kualifikasi. Apa yang kita persiapkan? Paham? Terkadang ketika kalian nenteng sebuah ijazah atau kadet, ya, ke perusahaan-perusahaan, ada hal yang harus kalian persiapkan. Ketika saya bertanya, mengapa saya harus pekerjakan kamu di perusahaan saya? Paham? Ketika saya datang ke sebuah perusahaan, saya diinterview oleh orang Jerman, saya disuruh menjelaskan, hai Denny,
Kenapa saya harus terima kamu di perusahaan saya? Saya tidak lagi menjawab ketika mesin ini rusak, apa tindakan kamu? Bagaimana kamu mengatasinya? Tapi pertanyaan yang langsung ada kepada saya adalah, kenapa saya harus mempekerjakan kamu atau menerima kamu di perusahaan saya? Maka kalian harus jawab itu ya dengan kualifikasi kalian. Dari mana kualifikasi itu? Ya dari sekolah ini kalau kalian bicara kadet. Kamu mau naik atau kalian mau naik kapal tanker, pelajari kapal tanker. Apa itu kapal tanker? Kamu bicara dengan VLCC, tentang VLCC. Apa itu VLCC? Bagaimana di atas itu? Apa yang harus saya persiapkan tentang VLCC? Itu adalah memenuhi kualifikasi kita. Selain kalian membawa sertifikat kalian, membawa dokumen kalian dan yang lain, itu juga bagian. Tetapi itu adalah dasar. Ketika kita mau ke perusahaan, tentu kita sudah dibekali oleh dokumen yang lengkap. Tetapi kualifikasi kita, contoh, oh Pak, saya peringkat 1 di sekolah saya, berturut-turut 3 tahun. Oke, ya kan? Pak, saya sukses dalam berorganisasi. Oke, artinya kamu menyampaikan, kenapa harus saya menerima kamu di perusahaan saya? Itu hanya gambaran saja. Kalau kalian kadet, Pak, saya aktif di organisasi begini dan begini-begini. Kita harus menjelaskan diri kita siapa, bagaimana, dan meyakinkan perusahaan bahwasanya Anda tidak akan rugi ketika meng-hire saya, artinya mengontrak saya. Itu yang harus kamu persiapkan. Apapun jenisnya, ketika kita berbicara secara detail, maka waktu kita akan begitu banyak. Maka kualifikasi kamu, mulai dari sekolah ini sampai pengalaman-pengalaman pribadi kamu, ini juga pengalaman. Pengalaman itu tidak selalu harus kamu alami dulu. Kamu tidak tahu di luar negeri, saya akan datang ke sini. Saat ini saya datang. Saya gambarkan, oh teknologi di luar sana. Berarti kalian mengalami sebuah pengalaman yang belum kalian lalui. Dan itu sangat penting. Paham? Melalui pengalaman saya transfer ke kalian. Kalian punya bayangan, oke, kurang jelas. Apa sih yang dibicarakan Pak Denny Alman? Saya cari di Google, oh ternyata ini. Ya, jadi itu penting. Maka selalu optimis terhadap segala sesuatu. Bertanya yang jelas. Apa yang kalian tidak clear, perjelas itu ya. Silakan yang lain. Untuk umur saya sekarang 17 tahun ini, untuk mencapai kelas 1 dengan target umur 25 sampai 30 tahun tubuh, untuk mencapai target saya. Mungkin itu saja saya sampaikan. Pertanyaan yang bagus, artinya dia mencoba men-screening bagaimana hidup dia ke depan, dan itu harus seperti itu. Jadi kita on goal, on target ya. Jadi hidup itu harus sesuai dengan peta. Mau ke sana, ke kapal ini mau berlayar ke A, dari pelabuhan A ke B, maka navigator men-trade peta dari sini, ini, dan ETA-nya harus jelas, estimate time arrival-nya harus jelas ya. Jadi Anda berusia 17 tahun. Oke, saya katakan begini. Kelas 2, kelas 3 sekarang. Oke, anggap belum prola ya. Kita bisa hitung secara matematis ini ya. Anggap kamu prola 1 tahun. 1 tahun ke depan usia kamu 18 tahun. Pra-prola anggaplah oke, maksimum 2 tahun ke depan kamu sudah kelas 4. Ya, itu hitungan approximately, artinya kasarnya, kira-kiranya. Umur 17, 2 tahun, 19 tahun. Anggap 19 tahun kamu sudah pegang ijazah 4. Matematisnya begini. Solas merekomendasikan atau mensyaratkan 36 bulan experience sebagai perwira. Kamu bisa melanjutkan ke kelas 3. Berarti 36 bulan berarti 3 tahun kurang lebih ya, 24 2 tahun. Oke, 36 bulan sekarang ya, yang dipersyaratkan seperti itu. Kalau saya tidak salah, dikoreksi.
19, 21. 3 tahun, ya, 22. 22 tahun usia kamu, kalau kamu on track, artinya kamu presisi. Paham ya? Setelah kelas 4, 3 tahun kamu berlayar, berarti kamu umur 22. Kamu 7 bulan sekolah menuju kelas 3. Paham? Kelas 3, 7 bulan. Anggap usia kamu menjadi 23. Ya, 23. Berdasarkan solas kembali, setelah kamu pegang ijazah kelas 3 di usia 23 tahun, maka 36 bulan kembali bekerja. Maka anggap 3 tahun itu tadi kamu berusia 26. Paham? 26 kamu kembali duduk di sekolah 7 bulan, maka kamu akan mendapat kelas 2. Anggap kamu 27 tahun, udah kelas 2. Nah, maka di kelas 2 ini kamu hanya butuh waktu 24 bulan ketika kamu menjabat sebagai second engineer. Ya. Tapi ketika tidak, kamu butuh 36 bulan lagi. Itu pernyataan dari Solas. Safety of life, itu persyaratan, AIMO punya. Ya. Maka kamu di umur 26 tahun pegang kelas 2. Oke, kamu second engineer selama 24 bulan, maka kamu berkualifikasi untuk duduk selama 4 bulan untuk ambil kelas 1. It means less than 30 you will be reach your goal, right? Kurang dari 30 kamu sudah kelas 1. Dengan catatan kamu disiplin. Ya. Terjawab ya. Nah, itu matematisnya. Itu tidak dikarang-karang itu, ya. Ya. Lanjut. Seperti tadi yang kebetulan terjelaskan, pelaut wanita dan laki-laki kan sekarang disamaratakan. Akan tetapi saya masih bingung maksud dalam samarata ini. Apakah dalam semua pekerjaan atau ada juga yang masih dibedakan? Jadi apakah memang ada satu pekerjaan yang dilakukan oleh pelaut pria akan tetapi tidak boleh disentuh oleh pelaut wanita? Atau mungkin memang semuanya bisa dipegang juga oleh pelaut wanita? Itu saja pertanyaan dari saya. Mungkin mohon maaf atas salah katanya. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya adalah penyamarataan yang seperti apa terhadap pelaut wanita dengan pria? Apakah pelaut wanita bisa mengerjakan semua pekerjaan pelaut laki-laki? Ataukah ada pekerjaan-pekerjaan yang tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh pelaut wanita, hanya bisa dilakukan oleh laki-lakinya? Equal diversity artinya sama, tidak ada perbedaan. Ketika Anda berada dalam suatu posisi, tentu Anda tahu konsekuensinya. Kenapa bisa? Siapapun yang datang ke kapal, kita bicara kapal ya. Taruna, dengarkan saya. Saya maunya kalian dengarkan saya. Mungkin saya 10 tahun kemudian saya baru ketemu atau datang ke sini lagi. Saya katakan jangan pernah buang-buang waktu. Ketika kalian senang dinasehati, maka peluang sukses kalian akan lebih baik daripada orang yang tidak mau dinasehati. Paham ya? Orang yang senang mendengarkan, peluang suksesnya lebih tinggi daripada orang yang tidak ingin mendengarkan. Paham ya? Orang yang mau diatur, peluang suksesnya akan lebih tinggi daripada orang yang tidak mau bagaimanapun pinternya mereka itu. Paham?
Jadi tidak bagus ketika ada orang yang berbicara kalian bergumam di sana, karena kesempatan ini buat kalian langka. Mungkin ada yang lulus belum tentu ketemu saya kembali. Jadi pertanyaannya seperti itu. Equal diversity adalah kesamarataan antara wanita dan laki-laki di dunia pelaut saat ini, dan itu betul clear diadopsi oleh IMO sekarang. Jadi ketika Anda sebagai wanita datang ke atas kapal, maka kami yakin sebagai seorang laki-laki di atas kapal kita tidak berbeda, karena kalian sudah distandarisasikan. Paham? Dan kita di sini, kalian di sini ketika lulus dan pegang kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1, maka tidak ada keraguan terhadap kalian karena kita sudah distandarisasikan. Walaupun isi kepala kita berbeda-beda, tergantung cara kalian serius atau tidak menangkapnya. Saya bicara begini, kalian pulang, oh tidak pernah ketemu Denny Alman. Itu terserah kalian. That is up to you. Terserah kalian. Saya tidak pernah rugi menyampaikan ini. Tetapi ketika seorang wanita siapapun datang ke atas kapal, maka dia atau mereka sudah siap karena sudah distandarisasikan. Paham ya? Pekerjaan apa yang tidak bisa saya sentuh? Semua kamu bisa sentuh. Banyak wanita sekarang sudah kapten, chief officer, bahkan ada wanita chief engineer, second engineer. Why not? Jadi tidak ada perbedaan antara oh ini pekerjaan wanita, ini pekerjaan laki-laki. Tidak ada di atas kapal. Semua sama. Kalian datang dengan sertifikasi kalian, berarti kalian standar. Oleh karena itu jangan mau kalah. Paham ya? Sekarang tidak ada lagi tuh wanita nanti di dapur aja, nggak ada zaman sekarang. Paham ya? Lanjut. Perhatikan jika kita membuat perjanjian kerja dengan sebuah perusahaan, maka kedepannya itu tidak ada rasa kecewa. Itu saja. Tepuk tangan. Perlu dipahami oleh kalian, kita semua, siapapun itu, terutama kita yang ada di laut. Karena resiko kita di laut itu lebih tinggi daripada resiko pekerja lainnya. Paham? Hidup kita itu hanya bergantung panjang kapal dan lebar kapal. Contoh kecil, ketika kebakaran di darat dengan kebakaran di laut atau di kapal, maka ketika kita bicara rasional, peluang selamatnya besar mana? Besar di darat ya. Nah, tapi kan kita tidak bicara tentang bagaimana itu kehendak Tuhan, tetapi ini secara rasional ya. Jadi kita bicara. Oleh karena itu, maka sebelum kita join kapal, sesuai pertanyaan tadi Kadet, kita harus benar-benar memahami apa yang ingin kita tanda tangani, yaitu sebuah perjanjian kerja laut atau PKL. Mengingat PKL ini adalah bersifat legal, jelas kekuatan hukumnya karena disahkan oleh Sabandar. Ketika kalian bertanda tangan menyetujui apapun yang tertulis dalam PKL, maka itulah yang akan berkekuatan hukum. Ketika kalian tidak memahami PKL yang disodorkan ke kalian karena pengen banget naik kapal, ternyata kalian tidak baca itu PKL di dalamnya ada yang merugikan kalian, dan kalian tanda tangan, di kemudian hari kalian sadar atau mengalami hal-hal yang merugikan kalian, kalian ingin mengajukan sebuah klaim, protes, maka sumbernya, referensinya adalah PKL. Ya. Jadi untuk tidak menimbulkan hal-hal yang ambigu atau meragukan atau membingungkan ke depannya,
maka pihak pertama sebagai pemberi kerja dan pihak kedua sebagai penerima kerja betul-betul menyepakati hal itu dengan tanda tangan. Ya, biasanya juga bermaterai dan cap jempol ya. Baik ya, jadi apa yang perlu kita lakukan, kita pahami dulu, baca satu-satu apa itu, tidak ada sesuatu yang tidak clear, tidak jelas, pertanyakan, oke? Jangan langsung oke, semangat, terima gaji sekian, tanda tangan, ternyata klausalnya tidak ada asuransi, ya, tidak ada ini, ada pemotongan ini dan sebagainya. Ternyata kalian tidak paham itu, tanda tangan. Itu bukan salah perusahaan kembali ya. Jawabannya seperti itu. Ya, lanjut. Lebih memilih kapal luar dibanding kapal negara sendiri. Sedangkan kita tahu bahwa negara kita sendiri memiliki relasi yang besar buat kapal besar. Apakah ini berpengaruh terhadap sebuah persaingan antara pelaut Indonesia? Terima kasih. Oke, baik. Kenapa saya pribadi katakan memilih? Ya, benar, saya memilih perusahaan-perusahaan asing yang baik. Ya, buat saya terutama pribadi, ya, karena saya datang ke perusahaan dengan kualifikasi saya, maka perusahaan juga harus menghargai apa yang saya kontribusikan. Win-win solution. Kenapa pertanyaannya memilih ke perusahaan-perusahaan dalam negeri? Satu, tantangan buat pribadi saya sendiri. Apakah saya seorang pelaut Indonesia yang qualified? Jadi artinya membunuh ego saya. Apakah saya seorang pelaut Indonesia yang qualified? Ya. Pertanyaan itu penting karena kita juga harus mengukur diri kita. Maka itulah kesadaran kita harus pribadi. Saya harapkan kalian punya. Apa yang saya katakan di pengantar tadi, kalian dari rumah pakaian luar biasa, ya kan? Luar biasa nih kan, kebanggaan orang tua, keluarga, saudara dan semuanya. Apa yang sebenarnya mereka tidak rasakan adalah beban moral yang ada pada diri kita. Ya, benar. Jadi yang bercerita ketika saya minta ulangi apa yang saya katakan, saya harap bisa mengulanginya. Ketika orang tua, keluarga, sanak, taulan dan sebagainya melihat kita berpakaian dinas, maka mereka menaruh harapan besar ke kita. Dan itu adalah hal baik buat kita untuk memotivasi diri kita untuk membuktikan bahwasannya bukan hanya pakaian saya saja yang baik, tetapi isi kepala saya juga harus. Maka itu harus jadi beban moral yang tinggi buat kita. Ketika saya orang awam ngelihat kalian di pinggir jalan berpakaian begitu, saya berpikir kalian pasti tidak bodoh. Pasti akademik kalian bagus. Karena tercermin dari pakaian kalian. Ya, karena yang lain tidak berpakaian seperti kalian. Itu adalah pandangan pertama, kesan pertama. First impression sangat penting. Dan kalian naasnya harus mempertanggungjawabkan itu. Saya tidak perlu bertanya kepada kamu, kamu pasti pinter, nggak perlu. Pasti saya udah bilang kamu pinter. Sama ketika kalian menenteng ijazah kalian ke perusahaan, maka perusahaan, Pak, ada yang melamar, ijazah berapa? Ijazah 4, oke. Sudah pegang ijazah 4, pasti standarnya sudah terpenuhi. Maka itu jadi beban moral buat kita. Benarkah kita seperti itu? Maka relate atau berhubungan dengan pertanyaan tadi, kenapa saya memilih di perusahaan luar? Karena saya ingin membuktikan
Apakah saya lahir dari batu cermin juga bisa bersaing di luar sana? Ya. Bersaing itu seperti apa? Sama-sama masuk sebuah perusahaan, kita menghadapi tes, asesmen yang sama, wawancara yang sama, di level yang sama, bisakah tidak? Ya, saya tidak katakan diri saya sukses atau apa, tetapi setidaknya pertanyaan dalam diri saya dengan standar saya terjawab. Bahwasanya sampai detik ini bawahan saya orang Rusia, Jerman, Belanda. Oh, kalau Filipina itu sudah biasa aja. Ya. Saya di posisi second engineer sekarang. Satu tingkat di atas saya adalah chief engineer. Karena saya belum bisa jadi chief engineer karena saya masih kelas 2. Kelas 1 di kapal-kapal yang besar. Kapal yang saya sering panjang 300 meter, lebar 50 meter. Kelas 2 maksimum second engineer, orang deck maksimum chief officer. Ya, untuk kelas 2. Maka saya mentok di second engineer. Maka di bawah second engineer ada third engineer, fourth engineer, electrician, bosun, welder, motorman, bla 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 di bawah. Ya. Maka kita adalah dari kapten, chief officer, chief engineer, second engineer, that are top 4. Ya. Jadi manusia-manusia ini adalah kunci di atas kapal. Kapten, chief officer, chief engineer, second engineer dinamakan adalah top 4. 4 teratas. Ya. Apa kerjaan saya? Kerjaan saya memastikan kamar mesin beroperasi dengan baik, berjalan dengan baik. Selama 2 bulan mesin harus hidup, kapal harus sampai dari A ke B selama 2 bulan perjalanan. Itu tugas saya. Chief engineer menunggu laporan dari second engineer. Paham? Pertanyaannya, kenapa saya memilih kapal luar negeri? Satu, yaitu tadi, saya mampu bersaing atau tidak, saya berkualifikasi atau tidak. Kedua, tentu saya berbicara tentang gaji. Saya bekerja di dalam negeri dengan posisi yang sama. Contohlah, second engineer di dalam negeri, perusahaan terbaik dalam negeri. Saya bocorkan atau tidak ini? Ya. Bagaimana Pak? Iya, dibocorkan. Dibocorkan. Ya, semangat. Jadi biar semangat ya. Jadi second engineer di dalam negeri yang terbaik, perusahaan terbaik dalam negeri, digaji sekitar 50 sampai 60. Ya. Average 45 million, ya 45 juta. Ya. 45 juta lah. Yang rata-rata saja ya. Tapi kalau yang terbaik ada beberapa di dalam negeri, perusahaan tanker ya 45 sampai 60 masih bisa. Tapi kalau di luar negeri, kita tidak usah bicara perusahaan saya. Perusahaan yang mungkin di bawah lagi, udah dapat 80-90. Itu dolar ya, rupiah, dolar ke rupiah. Sekarang dolar 16.700, 800 update hari ini 16.800. Itu adalah kenapa saya harus ke luar negeri. Karena kita akselerasi, percepatan. Kenapa? Kamu bisa dapat sekian, kamu bisa sekian, kenapa tidak yang ini? Catatannya adalah Anda berkualifikasi atau tidak. Itu dulu. Tetapi ini mungkin saya sampaikan hanya omong kosong. Ya. Gaji saya selama layar tidak pernah gaji rupiah. Ya, tidak pernah. Kadet ya uang saku rupiah. Tapi setelah jadi officer tidak pernah. Ya, besar kecil tidak pernah.
Jadi di perusahaan saya gaji sekarang luar biasa. Ya, kalian nanti kelas 4, naik kelas 3, kelas 2, terus begitu, simpan baik-baik. Di luar sana luar biasa. Tetapi berita buruk untuk kalian yang tidak belajar dengan baik. Paham? Kalau orang yang senang di zona aman, sembunyi di zona aman, maksudnya ini santai aja. Aku ditakbut aja nih, terus-terusan. Ya enggak? Ya oke, itu adalah pilihan kalian. Tetapi di luar sana loh, bagus gitu. Makanya apa yang ingin sampaikan, apapun yang ada di sini, nikmati itu. Ya, patuhi pimpinan, patuhi dosen, guru yang ada di sini, itu akan meningkatkan peluang kalian sukses dalam karir kalian. Ya. Ya, itu tadi ya. Ada lagi? Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin supaya kita betah atau disukai di kapal, begitu ya? Satu, peluangnya besar karena kalian di sini dididik menjadi seorang pemimpin. Melalui apa? Karakter, mental, fisik. Karena pemimpin itu memerlukan fisik, memerlukan mental yang baik. Mental itu apa? Karakter, behavior, moral, etika. Kenapa kalian ada di sini? Kenapa kalian ketika saya order duduk siap, kalian harus duduk siap? Karena kita garis komando. Saya katakan diam-diam, karena ada waktu kalian mengekspresikan unek-unek kalian dengan cara yang tepat. Oleh karena itu kita ada sesi interaktif. Kalian suka atau tidak suka, yang ada di ruangan ini, yang saya maksud adalah kadet, itu akan jadi pemimpin nanti, entah di mana saja. Maka ini penting. Oke, tentu kita harus mempunyai dasar-dasar ilmu kepemimpinan. Dari mana itu? Salah satunya dari ruang sekolah ini, ruang kampus ini. Kalian dididik oleh orang-orang berpengalaman, maka gunakan itu. Kedua, mungkin kalian ada pengalaman di luar sana dan sebagainya, memperkaya diri dengan hasana-hasana kepemimpinan, maka itu cara untuk bertahan atau menjadi seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik harus bisa mendengarkan, bisa didengarkan. Bagaimana kita bisa didengarkan kalau kita tidak punya kualifikasi? Bagaimana seorang pemimpin bisa memimpin bawahannya kalau dia tidak punya kualifikasi lebih unggul daripada orang-orang yang dipimpin? Bagaimana saya bisa memimpin negara-negara lain yang mungkin dari teknologi, kekayaan jauh daripada Indonesia? Contoh Jerman, Belanda, Rusia, itu ada di bawah saya. Bagaimana saya order mereka kerja? Bagaimana saya ekspresikan keinginan saya supaya dijalankan? Salah satunya adalah saya punya kualifikasi di atas mereka. Itu mau tidak mau harus mereka akui, karena saya diakui oleh ijazah saya, pengalaman saya, dan terutama perusahaan yang mempekerjakan saya sebagai second engineer. Maka mereka pasti akan mendengarkan saya. Kalau ingin jadi pemimpin yang baik, tentunya kalian punya kualifikasi yang baik. Mungkin ada pemimpin yang tidak lebih baik dari orang yang dipimpin, ada. Tapi kelebihan dia adalah mau menangkap peluang, berani menangkap peluang, berani menanggung beban, tanggung jawab, resiko. Maka dia juga punya kesempatan untuk memimpin orang yang lebih cerdas dari dia. Paham? Banyak orang yang lebih cerdas dari pemimpinnya, tetapi dia ada di bawah sana. Kenapa? Karena dia tidak bisa menanggung tanggung jawab, resiko, tidak ingin mengambil kesempatan. Disuruh tanya, diam. Ditanya, tidak tahu. Paham?
Dengarkan baik-baik itu. Kalau ingin kalian jadi pemimpin, maka kalian harus memperkualifikasi diri kalian. Ya, standarkan diri kalian. Kalian mau jadi apa? Oke, kejar itu. Mau jadi ANT 1 di bawah umur 30 tahun? Oke, kejar itu. Bisa. Dia 17 tahun, umur 27 tahun dia sudah kelas 1 kalau dia track recordnya. Kenapa saya masih kelas 2? Pertanyaannya bukan saya tidak mampu ambil kelas 2, karena mungkin satu, saya belum ke sana. Kedua, mungkin kelas 3 saya, kelas 2 saya anggap masih bagus, atau perasaan saya belum mampu menanggung kelas 1. Karena saya sadar diri, kelas 1 adalah mutlak, tidak ada lagi di atasnya, maka apapun harus saya bisa. Mungkin saya belum cukup percaya diri untuk ambil kelas 1. Paham? Maka itu juga harus ada di setiap individu kita. Jangan sok berani saja. Tidak begitu juga. Tetapi bagus juga kalau kalian punya kelas 1 di waktu-waktu yang lebih awal. Karena ketika ada kesempatan, kalian mampu, kalian sudah ada di posisi yang lebih tinggi seharusnya. Tidak artinya di umur yang sudah dewasa baru punya itu. Paham ya? Seperti itu. Oke, bagaimana untuk trik khusus untuk belajar bahasa asing? Oke, bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus, tetapi saya bisa berkomunikasi dengan baik, saya bisa menulis dengan baik. Setidaknya apa yang saya sampaikan mereka mengerti, mereka sampaikan saya mengerti. That is interactive communication, two-way communication. Artinya tidak pasif, active communication. Kamu bicara, saya bicara. That is fair. Makanya ada sesi interaktif. Bukan selalu saya bicara di depan. Saya ingin tahu apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ingin tahu. Saya pengen tahu itu. Oleh karena itu, hasanah kita, materi kita akan terbuka, bukan dari mulut saya pribadi. Oleh karena itu, tips saya ketika kalian bicara belajar bahasa asing, apapun itu, maka kalian harus interaktif, menjadi aktif speaker. Kalau kalian bicara sendiri itu akan membantu, tetapi tidak akan membantu mental kalian, karena akan teruji nanti ketika kalian punya partner. Bahasa Inggris akan teruji ketika, atau bahasa asing akan teruji ketika ada partner. Karena apapun vocabulary yang ada di kepala ketika tidak digunakan akan sulit recalling nanti. Ketika kalian ingin menyebutkan sesuatu, maka akan sulit. Sebenarnya ada di kepala kalian tetapi jarang kalian gunakan. Tetapi ketika kalian mencari teman atau membuat komunitas bahasa Inggris, maka kalian gunakan itu. Tidak ada kata-kata malu untuk berbahasa Inggris. Kalian ini bahasa orang Banjar aja bahasa Inggris. Tidak ada itu zaman sekarang. Kalian pelaut calon pemimpin mutlak. Kalau perlu setiap hari di kelas, di luar, buat komunitas bahasa Inggris. Ada konsekuensi orang yang tidak berbahasa Inggris. Mungkin pilih satu hari dalam seminggu, semua harus berbahasa Inggris. Itu saya usah sampaikan kepada beliau, kepala sekolah, bahwasanya harapan saya pribadi, kalian minimal pandai berkomunikasi berbahasa Inggris. Paham ya? Mengerti? Jadi jangan ada ketika teman kalian berbicara bahasa Inggris, kalian tidak perlu, kita kerjanya di takbut. Tunggu nanti. Walaupun di takbut, instruction book, buku-buku manual, navigasi, engine itu bahasa Inggris. Bagaimana kalian memperbaiki sesuatu, menyelesaikan masalah ketika buku panduannya kalian tidak bisa baca? Paham? Oke, that's all. Ada lagi? Jam berapa sesi kita? Sampai jam 4. Jam 4, oke. Jam 4 kita udah selesai. Ya. Oke, baik. Mas Wesen, saya tanya atau cukup? Oke. Ya, saya sampaikan beberapa. Oke, baik. Jadi ada beberapa poin rangkuman yang perlu kita sampaikan dalam sesi ini adalah dengarkan baik-baik ini. Di luar sana mengalami perubahan
yang cukup drastis di bidang maritim. Dengarkan baik-baik. Di luar sana mengalami kemajuan yang sangat drastis di bidang maritim. Poinnya adalah kita di institusi, kalian-kalian ini harus mampu mengadopsi itu semua. Harus mampu beradaptasi dengan itu semua. Saya paham mungkin banyak kelemahan-kelemahan yang mungkin kita hadapi di lembaga, tetapi itu tidak menyurutkan kita untuk terus meningkatkan standarisasi kita. Kalian tidak peroleh di sekolah ini, kalian bisa bertanya, kalian bisa cari di dunia online, apapun itu. Jadi tantangan buat kalian generasi pelaut milenium saat ini lebih besar. Dulu sebuah mesin atau peralatan di kapal membutuhkan waktu memperbaiki atau mengalami trouble, membutuhkan waktu lama. Tapi saat ini dengan teknologi kita bisa mendeteksi dengan cepat. Itu satu kemajuan. Tantangannya di mana? Apakah kita mampu menjalankan peralatan-peralatan yang semacam itu? Apa jadinya ketika kalian naik ke atas kapal yang mengadopsi teknologi modern, tetapi kalian masih gaptek? Paham ya? Saya harapkan kedepannya kalian lebih sadar terhadap situasi ini dan mengeksplorasi apapun yang ada di lembaga ini. Saya perhatikan, saya lihat, saya dengar di bawah kepemimpinan beliau luar biasa. Kalian dibekali teknologi baik, simulator yang miliaran, belum tentu sekolah lain bisa dapatkan. Ya, kalian punya skoci itu ya. Skoci itu mungkin kalian tidak tahu harganya, saya prediksi di atas 1M. Ya, gunakan baik-baik, belajar, tanyakan. Itu skoci buat saya udah ketinggalan zaman. Karena di teknologi sekarang skoci udah self launching. Jadi udah nggak begini, dia ada begini. Kita naik dulu baru ya. Jadi seperti pesawat. Ya, buat saya, tapi untuk standar SOLAS memenuhi sertifikasi. Paham? That is totally enclosed lifeboat, totally enclosed lifeboat type ya. Jadi tipe totally enclosed lifeboat. Jadi standar, oke? Standar masih digunakan di berbagai macam perusahaan kapal. Tetapi yang boleh menggunakan tipe ini menurut tahun pembuatan kapal itu diatur oleh SOLAS ya. Ini boleh. Tapi teknologi sekarang sudah ini, oke? Gunakan fasilitas yang ada, tanyakan apa yang tidak tahu, buat semuanya clear ya. Oke, itu penyakit pelaut Indonesia adalah kenapa banyak ribuan pelaut setiap tahunnya diterbitkan oleh lembaga-lembaga. Kenapa? Hanya sedikit saja persentase yang keluar negeri bersaing di sana. Karena ada dua penyakit pelaut Indonesia. Satu adalah homesick, kedua adalah tidak pandai berbahasa. Apa itu homesick? Dia selalu ingin pulang, kangen rumah. Ada di luar negeri, kangen rumah, aku mau pulang ini. Akhirnya kontraknya diberantakin, putus kontrak, pulang. Itu pelaut Indonesia. Kedua, tidak tahu berbahasa. Ijazah kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi bahasa Inggrisnya tidak ada. Ya udah, diam aja di situ. Tidak usah kalian bayangkan gaji yang ribuan dolar di sana. Itu motivasi saya. Jadi kalau kalian ingin mencapai apa yang minimal saya capai, maka setidaknya minimum kalian berbahasa Inggris, ya. Oke. Sebenarnya ada beberapa video atau apapun itu di sini. Ini adalah aplikasi software yang ada di perusahaan saya, namanya Olden Dog. Jadi kami
karyawan tidak dibiarkan bodoh. Kami terus mengupdate diri dengan teknologi yang lebih canggih, dan perusahaan membayar software mahal untuk supaya karyawannya terus karena perusahaan juga selalu mengupdate teknologi mereka. Ketika karyawan tidak juga update, maka mereka akan gagal, dan pembelian kapal yang high tech itu sangat mahal. Makanya ini sebenarnya baik untuk dibuka, sebenarnya begitu, cuma waktu kita oke, baik saya buka salah satu mungkin contoh lah. Oke, mungkin pemadam kan general ya, tidak bicara teknik atau notik ya. Jadi general. Di sini sudah ada alat ini, mungkin kita tidak dibekali oleh pemadam. Saya rasa ke depannya. Nah, ini hanya sebagai contoh bahwasanya kita harus terus mengupdate diri kita dengan teknologi. Sejauh mana kalian, ya kalian harus update terus. Itulah jenis-jenis kapal yang saya naikin, dan itu semua Olden Dock, teknologinya canggih-canggih. Ya, kita lulusan Batu Cermin harus bisa bersaing di sana ya. Gak ada suaranya ya bro ya. Coba lihat di sana. Di sana ada gambar cewek-cewek ya, wanita-wanita ya. Nah, itu pelaut semua tuh. Ya, ini nih wanita, ya kan? Ini juga wanita. Ada beberapa wanita di ini juga udah wanita. Ya, Anda lihat. Ya. Nah, ini wanita-wanita yang ada di kapal kita di sana semua ini. Jadi apa yang saya sampaikan bagi taruni, jangan berkecil hati. Peluang kalian sudah terbuka besar sekarang. Jadi belajar yang baik, jangan berkecil hati dengan taruna-taruna itu ya. Oke, sambil menunggu ini ya. Jadi taruna, jadi kita bisa terus mengupdate diri kita dengan teknologi sekarang. Gunakan HP-HP kalian, laptop kalian di rumah untuk memperkaya diri kalian. Bertanya di sana kalau tidak ada atau belum, kalian sempat tanyakan di kampus ya. Jadi teruslah seperti itu, kualifikasikan, standarkan diri kalian. Ya, semoga kalian baik-baik saja ke depan, sukses, apa yang kalian ingin capai tercapai ya. Itu harapan saya. Ada suaranya? Nggak ada suaranya ya. Jadi ada pertanyaan di sini, which alarm button do you activate first when you encounter a fire on board? Ada A and B. Yang mana nih? Jadi siapa?
Jadi itu adalah kondisi kita terus belajar, ya. Oleh software kita terus belajar, ada interaktif di sana. Dan itu adalah salah satu bagaimana kita menstandarkan diri. Paham ya? Jadi software-software seperti ini bertujuan untuk meminimais insiden di atas kapal. Ya, sebelum kejadian kita sudah mengerti apa yang harus kita lakukan. Ketika kita terjadi sesuatu, apa yang harus kita lakukan. Itu untuk meminimais kejadian-kejadian fatal di atas kapal. Jadi ini sangat penting buat kita karena apapun itu, pekerjaan apapun yang ingin kita lakukan, pertama-tama adalah safety assessment. Paham ya? Sebelum kita melakukan apapun di rumah, apapun itu, kita harus tahu apa sebelumnya. Itu dikatakan near miss, sesuatu kejadian yang belum terjadi. Kita sudah bisa memprediksi. Botol ini saya taruh di ujung meja. Kalau ada getaran dia akan terjatuh. Begitu juga kerjaan. Alat ini kita taruh di sini. Kalau ada orang lewat, mungkin akan terbentur. Mungkin di rumah lihat air di atas lantai. Kalian harus cepat pel. Kalau tidak, adik kalian lewat, siapapun lewat akan jatuh atau tergelincir. Nah, itulah tadi risk assessment, risiko, assess risiko. Maka di dunia kerja kita difasilitasi atau belajar untuk itu, untuk meminimais kejadian-kejadian fatal di atas kapal. Baik kadet-kadet ya sekalian, di penghujung acara atau pertemuan, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas atensinya, waktu, kepercayaan oleh pimpinan untuk berada di tengah-tengah kalian. Saya tentu sangat tidak berkeberatan, justru sebaliknya saya sangat gembira melihat semangat-semangat pejuang, karena dulu pun sampai detik ini saya pun masih terus berjuang. Tetapi saya sudah melewati fase di mana kalian berada saat ini. Ya, jadi perasaan saya sampaikan ke kalian supaya kalian bisa merasakan lebih awal, sehingga apapun itu kalian sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Paham ya? Jadi saya sangat berterima kasih kepada saudara Lamidi, saudara saya, juga memberikan ruang untuk berada di tengah-tengah adik-adik ini. Tentu saya berharap kelas 3 akhir semester, siapapun yang duduk kelas 3 saat ini, saya pikir kalau 2006 kalian sudah di fase kelas 3, sekitar Oktober Agustus kalian menghadapi UKP. Entah itu UKP untuk pra-prola tentunya, maka sedikit waktu, sekitar beberapa bulan ke depan, tolong persiapkan diri kalian. Dengarkan para senior tingkat 3, tidak mudah untuk di ujian negara, ya. Apalagi kalian berada di luar kota, maka tentu persiapan harus kalian persiapkan dari sekarang. Try error sudah harus dilaksanakan sekarang. Tentu pembahasan ujian UKP sebelumnya sudah harus dipersiapkan sekarang supaya kegiatan kalian di sana lancar. Itu pesan saya untuk senior kelas 3. Ini sangat penting. Bagi junior tingkat 1 dan tingkat 2, setelah kalian bertatap muka dengan saya,
harapan saya kalian mendapatkan sebuah gambaran bagaimana sebenarnya kehidupan real di luar sana saat ini. Sehingga masih banyak waktu untuk kalian para tingkat 1 dan tingkat 2 untuk mempersiapkan diri. Jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang energi, jangan buang-buang uang orang tua untuk hal-hal yang tidak berguna. Gunakan waktu. Saving dari sekarang, nabung dari sekarang. Kalian perlu sertifikasi, perlu perjalanan untuk menyelesaikan UKP kalian dan sebagainya. Dan informasi untuk anak-anak kadet-kadet kelas 3, mungkin suatu saat ada yang ke Jakarta, ya kita siapkan mes di sana sebenarnya. Ada mes alumni di Jakarta, siapapun dari sana, dari Batu Cermin, kita welcome saja ke mes Kalimantan di sana. Ada mes alumni yang sama-sama kita artinya rencanakan untuk menampung teman-teman adik-adik yang mungkin ada urusan di Jakarta atau mencari kerja atau apapun itu. Kalian bisa datang kapan saja, tidak perlu bagaimana, kalian bisa makan, minum, tidur, artinya tidak perlu bayar di sana. Jadi itu artinya kita persiapkan dari senior-senior yang ada. Oke, itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Bro Lamidi, beliau yang mempersiapkan, terima kasih. Dan adik-adik tetap semangat. Pesan saya, banyak video di sini, tetapi ini hanya sebuah gambaran saja. Mungkin lain waktu atau saya akan titipkan kepada Lamidi, Pak Lamidi, suatu saat dia bisa buka, walaupun ini konfidensial, hanya artinya karyawan yang bisa buka, tetapi tentu saya berikan akses spesial kepada beliau. Suatu saat bisa buka aplikasi ini. Jadi suatu saat kalian mungkin hari Sabtu, hari apa, kalian mau lihat firefighting dan sebagainya, keselamatan di kapal, nautik, GMDSS, apapun, kepemimpinan, semua ada di software Pak. Jadi sekarang seperti itu untuk lebih mengupdate teknologi yang ada di luar sana. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruan kata-kata saya, sikap saya yang kurang berkenan buat kalian. Saya mohon maaf. Percayalah, usaha tidak akan berkhianat, hasil tidak akan berkhianat terhadap usaha, ya. Oke, deviasi sedikit-sedikit, tentu ada faktor alam, ya, tidak mesti artinya sesuai dengan apa yang ini, tetapi intinya adalah kita fokus apa yang ingin kita capai, konsisten, tetap semangat, tetap patuh terhadap instruktur, dosen, pimpinan yang ada, apapun itu. Orang-orang yang menurutin itu, maka dia punya potensi lebih besar peluangnya untuk sukses daripada orang-orang yang tidak mengikuti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.